Halo Sobat Investor, kembali lagi di channel gua Ternak Saham. Di video kali ini gue mau ngebahas saham-saham yang udah gue analisa secara harga wajar di kuartal kedua dan gua mau update pergerakannya hari ini. Apakah sudah tembus harga wajarnya sesuai dengan perhitungan atau emang masih murah gitu. Oke, disclaimer on bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, jadi bukan rekomendasi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Akan gue bagikan perhitungan harga wajar yang simple, yang mudah, dan tepat sasaran ya. Artinya success rate untuk cuannya juga lumayan tinggi. Oke, langsung aja. Yang pertama ada TAP G. Di sini TAP G kuartal keduanya revenue naik, net income naik, bagus ya. Secara pergerakan dan PR rasio juga masih rendah. Artinya kalau berdasarkan PR rasio itu murah gitu. Dan di tanggal eh, ini gua di tanggal 1 Agustus ya, gua analisa berdasarkan kuartal kedua. Sorry, ini kuartal kedua ya. Kuartal kedua harganya dari rasio yang sudah gue hitung itu ada di harga wajarnya di 1.200 atau 1.300-an lah ya. Kemudian eh, sekarang kita lihat nih harganya ada di mana secara teknikal. TAP G ya di penutupan perdagangan terakhir selama seminggu cenderung sideways ya. Dan kemarin ditutup stagnan, tidak naik tidak turun di harga 705. Posisi bandar akumulasi ya, ada top 5 itu bandar kakak akumulasi. Tapi kalau kita lihat selama seminggu terakhir minimal volumenya masih distribusi, karena jika dilihat pada perdagangan 8 September kemudian 9 September itu penurunannya 4% dan 4%, hampir 9%-an lah kalau dijumlahkan. Posisi secara teknikal garis MA5 sudah cross atau did cross dengan garis MA20, tetapi secara garis MA50 ini masih berpeluang naik. Dan kalau misalkan minggu depan posisi candle itu di bawah garis MA50, nah itu cenderung untuk downtrend. Bagaimana posisi downtrendnya? Selanjutnya minimal di sini nih, ke area sini. Nah, ke area balik ke 600-an. Itu. Kemudian kalau kita lihat secara data broker summary ya, itu pada penutupan perdagangan kemarin asing mulai masuk gitu. Meskipun memang dalam seminggu terakhir asing lebih banyak distribusi dan asing terakhir itu lebih banyak masuk. Broker apa aja yang masuk itu masih ada akumulasi ya dari RX, FP, YP, dan CC. Meskipun memang AK, PDBB, YP itu ada distribusi. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, masih pegangan gua di kuartal kedua minimal, kalau misalkan nggak nyampe ke harga 1.000, minimal ke 800 atau ke 900. Di sini proyeksinya nih. Nah, target terdekat di 743 sampai 700 atau area 800 gitu. Target terdekatnya. Dengan syarat harus melewati resisten di 746. Tapi kesimpulannya menurut gue masih murah secara jangka menengah. Kemudian selanjutnya itu ada saham film. Nah, saham film kalau gue hitung itu harga wajar nih 954 gitu. Gua analisa itu di tanggal 1 Agustus. Ini terkapar pada saat pandemi, namun di kuartal 2 ini naik 3 kali lipat pendapatannya dan laba bersihnya naik 6 kali lipat. Gimana nih saham film sekarang? Saham film masih seminggu terakhir masih banyak akumulasi dan posisi harga sekarang di 2.700. Kalau kita lihat di sini 2.600 ya. Jadi udah naik dan ini ya salah satu saham yang
dibilang naik tinggi ya, karena memang setelah terkapar industrinya pada saat pandemi, bioskop mulai aktif lagi dan mulai naik gitu. Secara perhitungan dan secara teknikal kita bahas kalau secara fundamental ini kemahalan, secara analisa teknikal ini menarik karena sudah break di atas supportnya. Kalau kita lihat tarik ya, sini ada support ini ya. Selama ini tidak break di bawah harga 2484, ini akan naik. Selanjutnya menuju ke level harga di sini. Nah, ke 2900-an. Stochastic RSI juga cenderung kuat untuk mengarah ke atas, bandar juga banyak akumulasi. Kemudian kita lihat dari broker summary, broker summary selama seminggu terakhir justru asing banyak akumulasi. Meskipun memang masih adanya distribusi, secara keseluruhan asing lebih banyak akumulasi. Itu untuk film ya. Kemudian selanjutnya ada BBRI. Nah, BBRI ini menarik karena tidak bisa dihitung secara rasio-rasio sesimpel ini. Tapi gua membandingkan dengan standar deviasi min ya. Kalau menurut standar deviasi minnya harga wajar BBRI ini bisa ke 5.700. Kalau pakai plus standar deviasinya minimal ke 6.500. Jadi harga paling murahnya atau supportnya di antara 3.800 atau 4.000 itu sangat menarik. Atau mendekati 4.000 itu sangat menarik. Langsung aja di BBRI selama seminggu terakhir justru lebih banyak akumulasi meskipun di perdagangan terakhir itu turun sebanyak hampir 2,5% ke level harga 4.500. Dan di sini gua udah pernah bilang dan tandai area buy selanjutnya untuk di September itu paling menarik di 4.450. Itu menarik untuk BBRI. Karena targetnya itu minimal di harga 5.000 sampai 5.700. Kalau kita lihat BBRI secara transaksi asing BBRI lebih 1 bulan atau 2 minggu terakhir lebih banyak sih akumulasi. Tetapi di perdagangan terakhir ada distribusi yang lumayan besar. Kalau kita lihat ada broker BKZP YUDX ya melakukan distribusi meskipun memang ada YU, AKCS dan YP masih melakukan pembelian saham BBRI. Dan bagaimana ke depannya? Tentu BBR ini sangat menarik jika memang koreksi minggu depan atau sampai akhir September. Karena menurut gua target terdekatnya itu sampai menutup gap. Itu di level harga 4.800. Untuk jangka panjang dan investasi, targetnya itu di 5.700. Menarik untuk BBRI. Oke, selanjutnya ada SIDO. SIDO dengan kuartal kedua tahun 2022 pendapatan turun, net income turun, dan harga wajan itu di 610. Nah, kita lihat update ya, SIDO. SIDO secara seminggu terakhir udah mulai ada akumulasi. Dan posisinya itu seminggu terakhir, bahkan 2 minggu terakhir lebih ke arah sideways. Bisa kita lihat di sini harganya nggak kemana-mana. Ya. Harga di penutupan terakhir itu berada di harga 710. Nah, akan menarik bagi SIDO di laporan kuartal ketiga kalau misalkan memang mencatatkan pertumbuhan, minimal SIDO akan bergerak ke arah resisten terdekatnya itu di level 741 sampai level 780 itu. Kemudian kita lihat aktivitas asing dari transaksi broker summary. Rupanya asing mulai masuk dan melirik saham SIDO. Ini 2 hari terakhir dalam perdagangan itu SIDO diakumulasi oleh asing
dan yang paling besar di sini ada ADX, RX, dan CS. Nah, meskipun memang ada sedikit distribusi, tetapi rata-rata broker itu mempunyai harga rata-rata di 709. Jadi menurut gua masih, kalau misalkan masih mampu berada di level di bawah atau di antara harga 700 ya, tidak break di bawah harga itu dan bisa break di atas harga 710, 720, maka potensinya akan naik gitu. Karena di sini ada gap yang terbuka, tinggal tunggu waktu saja. Oke, itu untuk SIDO. Kemudian selanjutnya ada saham Nelly. Saham Nelly revenue-nya naik di kuartal kedua ini sebesar 17,6%, laba bersih naik 62%. Gua analisa di tanggal 2 Agustus di harga 310, dan kalau menurut rasio keuangan yang gua kumpulkan dan gua hitung, itu harga wajarnya di 298. Coba kita lihat secara teknikal ya. Nelly ini seminggu terakhir masih didistribusi dan ditutup di harga 300. Kalau menurut gue ini udah mulai secara teknikal ini satu ya. Satu harganya nggak kemana-mana. Kemudian kita lihat Nelly secara asing, transaksi asing, justru belum ada yang menarik nih. Asing tidak ada akumulasi dari saham ini. Tapi broker seperti XC, DRIN itu mulai masuk dengan rata-rata harga 301. Pergerakannya bagaimana untuk Nelly ini? Selama masih berada di atas harga 300, itu menarik. Dan kalau misalkan jika break di bawah harga 290, potensi Nelly akan jauh lebih turun gitu. Asumsinya kalau misalkan seperti ini, Nelly berpeluang untuk naik ya, itu seperti ini. Nah, ada volumenya dulu nih, volume spike ya, volume. Nah, tapi secara volume belum ada menarik dari sana. Ditunggu dulu sampai ada volume yang lebih besar gitu ya. Oke, itu aja untuk analisa harga wajar dan teknikal yang pernah gua hitung. Terima kasih, sampai jumpa.